ingin usahamu diberkati Tuhan, tahun 2025, yang pengen usahanya makin diberkati Tuhan, miliki belas kasihan. Miliki belas kasihan akan orang lemah. Jangan mentang-mentang Anda jualan sama orang middle class ke bawah, Anda jual barang yang murah tapi ngeracunin orang. Jangan. Miliki belas kasihan. Amen, puji nama Tuhan. Untuk ibadah ketiga ini saya akan khotbah tentang belas kasihan. Tahukah Anda bahwa salah satu karakter Tuhan kita adalah Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Natal merupakan bukti nyata belas kasihan Allah bagi dunia. Dia tidak mau dunia binasa, oleh karena itu Kristus lahir bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita belajar dari sosok Kristus. Ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang belas kasihan. Kita mau belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan membuat kita itu punya kepedulian sama orang lain. Orang yang punya belas kasihan pasti peduli sama orang lain. Bukan hanya sekedar berkata, aduh kasihan deh. Enggak, orang gampang ngomong kasihan. Tapi belas kasihan itu memaksa orang untuk melakukan sesuatu, untuk menjawab kebutuhan orang lain dan menolong masalah orang lain. Orang yang gak punya belas kasihan akan berkata, bukan urusan saya. Tapi orang yang punya belas kasihan, meskipun dia tahu itu bukan tanggung jawab dia punya rasa peduli. Orang bilang gini sama saya, Bu Heni, harusnya itu tugas pemerintah yang ngasih makan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Karena di dalam undang-undang dasar Indonesia itu tertera bahwa orang miskin tuh dipelihara negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain Bu Heni capek-capek ngurusin anak orang miskin. Bahkan pernah ada seorang konglomerat, saya kira manggil saya buat bantuin saya yang ada ngenyek. Ngapain kamu tuh pergi-pergi ke NTT, ke Papua? Saya kasih tahu kamu ya, gak ada gunanya nolongin anak-anak orang. Saya udah pernah, dia bilang, kuliahin anak orang. Apa bagusnya, gak ada untungnya, dia bilang gitu. Nah saya kasih tahu, ini bedanya. Orang yang punya belas kasihan gak cari untung. Orang yang punya belas kasihan tuh peduli bukan cari sesuatu untuk dirinya sendiri. Katakan peduli, bukan mencari sesuatu untuk diri sendiri. Belas kasihan memaksa orang untuk melakukan sesuatu, untuk nolong orang, untuk menjawab masalah orang lain. Mari kita lihat Tuhan Yesus, Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan Yesus. Lihat, jangan sampai kita gak punya belas kasihan sama orang. Kalau nolong orang karena ada tujuan, itu bukan belas kasihan. Yesus karena belas kasihan. Mereka nih kayak domba yang gak ada gembala. Dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya yakin Yesus gak cari apa-apa. Mungkin gak ada yang kasih persembahan sama Yesus. Banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, belum tentu semua orang nabur buat hidup Yesus. Matius 15. Dalam kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Sama-sama baca. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Coba bayangkan sekejap. Sosok Kristus seperti apa? Sosok yang penuh belas kasihan sama orang lain. Mana ada orang yang punya reputasi sehebat Yesus, hamba Tuhan terkenal, KKR di depan ribuan orang, masih mikirin, nih orang ikutin gua 3 hari,
Tapi mereka belum makan. Kasihan nanti mereka pingsan. Kira-kira ada gak pendeta yang gitu? Mudah-mudahan saya seperti itu. Saya lihat betapa Yesus sekeren ini. Mujizat yang Yesus kerap lakukan banyak kali berangkat dari belas kasihan. Yesus tuh punya kepedulian yang sangat luar biasa sama orang. Dia mikirin orang lain. Masa dia lagi sibuk khotbah aja masih mikirin, ini jemaat ikutin saya ribuan orang 3 hari belum makan. Saya gak mau suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Aduh Bapak Ibu, banyak orang yang bahkan gak peduli pembantunya belum makan. Yang penting dia makan. Berapa banyak dari kita yang peduli bawahan kita belum makan? Pernah nanya gak pembantu kita udah makan belum? Supir udah makan belum? Pegawai udah makan belum? Saya tuh kalau lihat itu jam makan siang, saya selalu bilang, stop kerja, makan semua. Tapi staff ada yang baik yang bilang gak apa-apa Bu, aman-aman. Enggak aman, nanti kamu sakit, makan. Kemarin saya lagi ngurusin asrama, tiba-tiba staff saya ngikutin. Saya bilang gak usah ikut, saya bisa jalan sendiri. Staff saya ngikutin saya, itu pas 12.30 siang. Saya bilang ngapain ikut saya, sana makan kamu. Saya usir mereka. Udah waktunya pulang ke rumah. Saya lihat, oh sudah jam 6, kok belum pada pulang. Saya usirin. Pulang, matiin komputer semua, pulang. Berapa banyak saudara yang peduli sama orang, bahwa orang tuh punya keluarga. Maaf ya, saya lebih setuju kita tuh gak banyak maksa staf kita tuh lembur. Temen saya bilang gini sama saya, dia pengusaha. Khotbah lu gak cocok buat pengusaha, dia bilang. Khotbah lu ngerugiin kita. Saya bilang gini, kalau kamu tuh peduli nasib hidup orang lain, kamu melakukan firman Tuhan. Matius 7:12. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Anda pengen gak punya bos yang baik? Yang peduli bahwa Anda tuh punya keluarga. Bahwa hidup Anda tuh gak cuma kerja. Bahwa waktu Anda ketemu keluarga tuh sangat sedikit. Karena Anda harus kerja. Jengkel aja ngelihat bos-bos tuh yang maksa anak buahnya lembur, gak diperhatiin, udah gak dikasih uang lebih. Waktunya dihabisin buat kerja. Memang orang harus kerja. Tapi mereka juga punya keluarga. Apa yang terjadi sama generasi ini? Generasi kita kurang kasih sayang. Kalau ada penyesalan yang saya paling sesali di hidup saya adalah saya kurang waktu sama anak-anak saya. Saya mengorbankan waktu dengan anak-anak saya waktu mereka kecil karena panggilan Tuhan. Tapi kan gak semua orang dipanggil Tuhan seperti saya. Karena itu nikmatilah waktu bersama keluarga Anda. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Saya ingin tunjukkan beberapa, berangkat dari rasa belas kasihan. Berarti kalau Anda punya belas kasihan, mujizat akan terjadi dalam hidup Anda juga. Amen. Lukas 7. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Di ayat 11 diceritakan bahwa di suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Dan yang mati itu adalah anak laki-laki, anak tunggal dari ibunya yang sudah janda. Bayangin nih, ada janda, anak laki satu-satunya meninggal. Bayangin, sedih banget ya. Nah, begitu Yesus melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dia 13. Lalu ia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda yang mati itu. Lihat, karena belas kasihan sama mamahnya, udah janda, anaknya cuma satu. Yesus lakukan mujizat, Yesus bangkitkan anaknya yang mati. Matius 14:14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekali lagi, mujizat terjadi. Yesus nyembuhin orang sakit berangkat dari
belas kasihan. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Lihat kesembuhan lagi. Yesus menyembuhkan orang buta berangkat dari belas kasihan. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekali lagi Yesus menyembuhkan karena belas kasihan. Saya percaya belas kasihan dalam hidup kita akan menarik mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amen. Yang mau mengalami mujizat Tuhan katakan amin. Milikilah belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya kepada dirimu sendiri, itu namanya self pity. Belas kasihan untuk orang lain, untuk orang yang lemah, untuk orang yang susah, orang yang menderita. Saya percaya kalau hari ini saya dan Pak Jojo mengalami mujizat Tuhan, di mana kami diberi kepercayaan sama Tuhan, ngasih makan 8.700 anak-anak di 110 titik di seluruh Indonesia saat ini. Itu mujizat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa kasih makan segitu banyak orang, kasih makan anak 3 aja orang pusing, betul gak? Ini mujizat Tuhan, kami mengalami mujizat, kami berjalan dalam mujizat. Berangkat dari apa? Belas kasihan akan orang lemah. Saya mau challenge Anda. Apakah Anda peduli sama orang lemah? Karena firman Tuhan berkata, orang yang menaruh belas kasihan pada orang lemah itu memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Katakan amin. Orang yang punya belas kasihan itu peduli dan mikirin orang lain. Enggak semata-mata fokus kepada diri sendiri, kepentingan diri sendiri dan hanya cari untung buat diri sendiri. Orang yang punya bisnis, kalau dia tuh punya belas kasihan, dia akan mikirin apakah produknya ini berdampak sehat atau tidak sehat buat orang lain. Apakah produk jualannya nolong orang atau nyusahin orang. Banyak pengusaha berangkat dari keserakahan bukan belas kasihan. Kalau Anda ingin usahamu diberkati Tuhan, tahun 2025, yang pengen usahanya makin diberkati Tuhan, miliki belas kasihan. Miliki belas kasihan akan orang lemah. Jangan mentang-mentang Anda jualan sama orang middle class ke bawah, Anda jual barang yang murah tapi ngeracunin orang. Jangan, miliki belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan itu, seperti Kristus, pasti tidak mikirin kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda gak cuma mikirin kepentingan Anda, tapi Anda mikirin kepentingan orang banyak. Orang yang punya belas kasihan peduli akan nasib hidup orang banyak. Peduli bahwa buah hidupnya gak boleh merugikan orang. Karyanya harus menolong hidup orang. 1 Korintus 10 ayat 24, para pengusaha baca ini keras-keras. 3, 2, 1. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ingat, belas kasihan membuat kita punya kepedulian. Katakan amin. Yang kedua, belas kasihan membuat kita mudah mengampuni kesalahan orang. Saya akan angkat dari Matius 18. Dikatakan judul perikopnya, perumpamaan tentang pengampunan. Kita akan lihat bagaimana belas kasihan membuat orang mengampuni. Satu hari dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama raja yang sedang nagih-nagih hutang sama hamba-hambanya. Ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Ketika dia tidak bisa bayar, raja menyuruh supaya istri dan anak-anaknya dijual. Istri dan anak-anaknya dijual untuk melunasi hutangnya. Tapi hamba ini memohon kepada raja itu, berikanlah aku waktu gitu, supaya dia bisa bayar hutang. Karena belas kasihan dikatakan dalam ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan
menghapuskan hutangnya. Berapa banyak Anda yang pernah menghapus hutang orang? Angkat tangan. 1, 2, wow, beberapa, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Dengar baik. Belas kasihan itu bisa membuat kita melepaskan orang dan bisa membuat kita membebaskan orang dari hutang. Tahu nggak apa rasanya punya utang terus dibebasin? Lega, bahagia, pengalaman yang luar biasa, yang kayaknya mustahil, impossible, mustahil banget. Ada orang yang bisa bilang ke kita, kamu hutang berapa sama saya? 100 juta. Oke, saya ampuni, saya bebaskan kamu dari hutang, kamu tidak berhutang apa-apa sama saya. Bisa gak kira-kira ngomong gitu? Hampir gak mungkin. Orang mau sekaya apapun, biasanya hampir gak pernah bebasin orang dari hutang. Raja ini dikatakan karena belas kasihan, dia membebaskan hambanya dari hutang 10.000 talenta. Apa yang terjadi? Ketika hamba itu keluar, dia ketemu sama temannya yang berhutang sama dia 100 dinar saja. Jauh. 10.000 talenta, nanti Anda search sendiri berapa rupiah. Dengan 100 dinar, jauh. Waktu dia ketemu temannya ini, dia bilang, bayar hutangmu, dicekek temannya. Bayar hutang kamu. Temannya ini bilang, aduh sabar dulu, kasih waktu. Sama persis seperti dia memohon kepada raja. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia malah menjebloskan temannya itu ke dalam penjara karena tidak bisa melunasi hutangnya. Raja yang membebaskan si hamba ini mendengar cerita ini dan menjadi sangat marah. Raja itu suruh bawahannya tangkap hamba itu. Di ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kita baca sama-sama ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mari belajar. Orang yang punya belas kasihan akan mudah mengampuni kesalahan orang. Sebagai pemimpin, saya dan suami kerap kali mengampuni kesalahan bawahan-bawahan kami. Kerap kali. Bahkan ada beberapa yang kami bebaskan dari hutang. Kami juga dalam pengalaman menggembalakan, mengampuni beberapa orang yang melakukan dosa. Kami ajak mereka untuk bertobat sungguh-sungguh dan kami minta mereka untuk bangkit lagi. Kami tidak menghakimi mereka, tapi kami minta mereka bertobat sungguh-sungguh dan bangkit lagi. Nah, tapi seringkali saya mendapati di antara bawahan maupun leader-leader yang kami tahu cacatnya, kami tahu mereka pernah buat apa. Ketika ada orang lain yang bersalah sama mereka atau kami bersalah sama mereka, aduh itu kayak gak ada ampunnya. Langsung dihakimi. Jadi lucu, satu kali kejadian. Saya baru mengampuni kesalahan salah satu leader. Tapi ketika dia dengar ada orang lain melakukan A misalnya. Dengan keponya dia langsung tanya sama saya, oh dia kayak gitu ya? Oh kayak gitu ya orangnya ya? Dalam hati saya, kamu sendiri juga bikin salah. Ngapain kamu menghakimi orang lain? Tiba-tiba Roh Kudus itu kasih saya pewahyuan. Coba Anda bayangin sama-sama saya. Saya ingin ajak Anda mengalami pewahyuan ini. Bukankah Bapa kita di sorga adalah Tuhan yang maha tahu akan semua dosa dan pelanggaran kita? Bisakah Anda membayangkan bagaimana Tuhan melihat kita semua sibuk saling menghakimi dan menunjuk kesalahan kita? Sementara di hadapan Tuhan kita semua berbuat salah. Saya yakin Bapa tertawa. Ngapain kamu hakimi orang lain sementara kamu juga bersalah?
Roma 2 ayat 1, kita baca sama-sama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama, cuma bentuknya beda. Yuk belajar yuk. Nggak usah menghakimi, ayo kita saling mengampuni. Orang yang punya belas kasihan itu mudah ngampuni orang. Dan saya kasih tahu, orang yang mudah ngampuni orang, hidupnya tuh penuh damai sejahtera. Hidupnya penuh sukacita. Hidupnya tuh enteng, ringan, gak ada beban. Amin. Ketika pendeta bilang gini, mari pejamkan matamu dan bayangkan siapa orang yang paling melukai hidupmu. Siapa yang menyakiti hatimu, yang membuat kamu pahit. Bayangkan wajahnya dan ampuni dia. Saya tuh sering bingung. Jadi kadang-kadang pengen saya ada-adain gitu. Siapa ya? Biar ada materi doa gitu kan. Saya bayangin siapa yang gue sebel ya. Ya udah deh ini aja deh gitu. Saking gak ada. Dengar. Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yuk miliki belas kasihan. Kalau orang salah tuh diampuni. Saya kasih tahu ya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 13. Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Banyak Anda yang pengen mendapat belas kasihan Tuhan. Belas kasihan jugalah kepada sesama. Nah, saya belajar bahwa gini, kalau orang tuh punya hatinya Tuhan, mereka pasti punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan itu dunia ini. Hatinya Tuhan adalah ini. Dia tidak mau seorang pun binasa, tapi semuanya beroleh hidup kekal. Amin. Saya yakin ketika kita benci sama orang atau kita marah sama orang, kita kutuki mereka dan kita bilang gini, awas loh nanti Tuhan yang bales. Kita doain mudah-mudahan dia masuk neraka. Ya kan? Tapi Anda perlu tahu, hati Tuhan gak begitu. Dalam Matius 9, ketika Yesus ketemu dengan pemungut cukai bernama Matius, Yesus panggil dia, Matius ikutlah aku. Lalu Matius ikut Yesus. Kemudian Yesus duduk makan di rumah Matius bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang lain. Lalu datanglah orang Farisi dan berkata kepada murid-murid Yesus demikian. Matius 9 ayat 11. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Menarik sekali, ini jawaban Yesus ayat 12, kita baca sama-sama. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita itu punya hatinya Tuhan, kita pasti punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Kita tidak akan menghakimi mereka dan membenci mereka karena perbuatan mereka. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu merebut mereka dari api. Yudas 1 ayat 22. Kita baca yuk. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Lihat, kalau ada orang yang jahat, jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Tapi berdoa untuk keselamatan jiwanya. Amin. Kalau papamu begitu menyakitkan kamu, jangan benci papamu. Berdoa, Tuhan selamatkan jiwa papaku. Kita boleh membenci perbuatannya tapi jangan benci pribadinya. Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau mereka selamat juga. Mereka mau tidak. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Tapi semua orang percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal. Katakan amin. Saya percaya gambaran tentang anak yang hilang. Anda tahu kisah itu? Apa yang terjadi ketika anak yang hilang itu kembali? Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Sekali lagi belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Meskipun anak bungsu ini kurang ajar, meninggalkan papahnya yang sudah tua, bukan bantu papahnya, ngabisin harta warisan papahnya. Tapi waktu anak bungsu ini kembali, karena belas kasihan, papanya membuka tangan dan menyambutnya pulang. Sama seperti Bapa di sorga, yang meskipun kita banyak bikin dosa, tapi dia selalu membuka tangannya untuk menunggu kita pulang. Amen. Kalau Anda punya hati Tuhan, dia itu penuh belas kasihan. Saya akhiri. Yang ketiga, belas kasihan membuat orang murah hati. Anda ingat kisah tentang orang Samaria yang murah hati? Anda tahu bahwa di dalam kisah yang Yesus ajarkan dalam Lukas 10 ayat 30, ada orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia jatuh ke tangan penyamun, dia dirampok, lalu dipukuli sampai luka parah dan ditinggalkan setengah mati. Lalu datang ke situ orang imam yang lewat di jalan tidak mau bantu. Padahal sama-sama orang Yahudi. Lalu turun orang Lewi, pelayan-pelayan Tuhan, pemuji penyembah, imam-imamnya Tuhan. Tapi juga tidak mau bantu. Tapi ketika ada orang Samaria yang lewat di jalan itu, dikatakan dalam ayat 33 Lukas 10. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ingat, minyak dan anggur itu mahal. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi dia jalan kaki. Keledainya dipakai buat angkut orang ini. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Keren ya? Saya tuh lihat orang Yahudi dalam adat istiadat, dalam sejarah, itu tidak bergaul sama orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir. Tapi dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini, kita dapat melihat bagaimana orang Samaria ini justru menunjukkan belas kasihannya dalam kemurahan hati. Dia tidak kenal orang ini. Orang ini orang Yahudi yang menganggapnya kafir. Tapi dia mau peduli, dia obati lukanya, dia siram dengan anggur dan minyak yang mahal. Dia bawa ke tempat penginapan dan dia tanggung semuanya. Bahkan biaya yang akan timbul kemudian dia siap tanggung. Anda mau gak keluar uang untuk orang lain? Anda mau gak kuliahin anak orang lain yang Anda tidak kenal, yang menjadi musuh Anda? Kalau Anda ketemu sama bos yang pernah merendahkan Anda, maukah Anda menolong dia waktu dia susah? Orang Samaria ini jelas menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Karena belas kasihannya, dia tidak pandang bahwa orang Yahudi ini memandang dia rendah. Tapi dia tetap menolong. Orang yang murah hati itu cepat mengampuni. Saya mau akhiri. Belas kasihan itu membuat kita tuh nggak pelit dan nggak perhitungan. Karena kita kasihan. Betul? Kita nggak mikir, ini hasil kerja gua nih, ini tabungan gua nih. Tapi belas kasihan tuh membuat kita berani keluar uang, berani nabur. Karena kita peduli sama hidup orang lain. Di dalam Yohanes 6, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memandang sekeliling di ayat kelima, dikatakan, dia bilang sama Filipus begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus menjawab di ayat ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saya akhiri. Kalau bayarin 1-2 orang makan, easy lah. Gampang lah, ya kan? Dulu waktu anak-anak asrama masih belasan, setiap siang pulang sekolah mereka makan di rumah kami. Berarti mereka makan dari uang persembahan kasih saya khotbah, kan gitu ya. Dari suami saya juga. Begitu anak asrama mulai puluhan,
Naik turun angkanya karena kalau udah ada yang selesai kan diutus ke lapangan. Sekarang ini di angka sekitar 60-an. Mikir 2 kali traktir mereka makan di restoran. Bisa paham ya? Apalagi all you can eat. Saya sama Pastor Jojo ngalamin. Makan sama teman-teman, sama pengusaha-pengusaha. Satu meja katakan 20-an orang. Saya perhatiin berapa kali. Gak ada yang mau bayar. Karena mikir, gue kagak ulang tahun ngapain gue traktirin. Banyak begini orangnya. Bisa habis berapa nih? Anda tahu dong. Orang kalau giliran pesen, itu dia lupa diri. Lupa diri kenapa? Dia pesennya udah banyak, terus lupa bayar. Giliran pesen, semua ikut pesen. Tapi giliran bayar, orang pura-pura lupa. Lupa ingatan. Gue makan gak ya tadi? Gitu. Pengalaman, maaf ya. Kami makan sama pengusaha-pengusaha, pernah. Ini orang kaya semua satu meja. Tapi gue udah lama nih gue lihat jam. Ini makan udah kelar, minum udah kelar. Kenapa gak ada yang mau bayar ya? Akhirnya saya yang bayar. Udah perempuan satu, saya yang bayar. Dalam hati gue, dasar pelit lu. Emang cuma ulang tahun doang boleh naktir orang? Orang tuh kalau punya belas kasihan, gak usah hitung-hitungan gitu loh. Saya kasih tahu, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau Anda tuh bisa nabur, berarti Anda diberkati. Berulang kali dalam hidup saya sama Pastor Jojo. Kami yang naktir orang kaya, bukan orang kaya naktir kami. Karena saya paling gak tahan nungguin tagihan datang. Karena saya tahu gak ada satupun yang mau traktir semua orang. Kalau saya gak ada, saya ketebak pasti patungan semuanya. Ya lu makan berapa? Oke punya lu berapa? Aduh malu Eke. Gembala Impact Community. Bayar tagihan bagi-bagi. Udah gak usah lah. Saya bilang sama Pastor Jojo. Tuhan pasti berkati kita, bayar aja. Koreksi buat jemaat ICI. Miliki belas kasihan. Supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu punya belas kasihan, kamu peduli orang lain, terutama peduli orang lemah. Pedulilah sama pegawai-pegawaimu. Suami-suami peduli sama istrinya. Udah makin tua diurus tolong. Istri-istri juga pedulilah sama suaminya. Jangan sampai kurang tati tayang. Ya, miliki belas kasihan. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Miliki belas kasihan, bermurah hatilah kepada semua orang. Amin, kita berdoa. Berkati umatmu dengan hati yang penuh belas kasihan. Kami mau belajar dari Yesus sendiri. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Karena itulah Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Berkati kami supaya dalam hidup ini kami mengerti arti kasih. Kasih yang peduli. Kasih yang mau mengampuni. Dan kasih yang mau berbagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa.